warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi struktur teks editorial. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi, kita absen terlebih dahulu. Putra, Amelia, Putri, Saskia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi teks editorial. Teks editorial merupakan suatu artikel ada di dalam surat kabar berisikan pendapat maupun pandangan redaksi kepada suatu kejadian aktual atau tengah menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar tersebut diterbitkan. Pendapat atau opini ditulis oleh redaksi dianggap sebagai pandangan resmi suatu media atau penerbit pada isu yang diangkat tersebut. Walaupun berupa opini atau pendapat, tetapi penulisannya harus dilengkapi dengan bukti, fakta, argumentasi yang logis. Isu atau masalah aktual tersebut bisa berupa politik, sosial, dan ekonomi juga berhubungan dengan politik. Adapun manfaat teks editorial yaitu untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca, atau teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar bertindak dan memberikan motivasi untuk pembaca serta untuk mengaruhi pemikiran si pembaca. Adapun tujuan teks editorial yaitu untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Adapun fungsi dari teks editorial yaitu sebagai sarana informasi, memberi latar belakang berita tersebut dengan menyertakan kenyataan sosial serta faktor yang dapat mengaruhi secara lebih lengkap dan menyeluruh. Dan fungsi umumnya adalah untuk menerangkan berita serta akibatnya kepada masyarakat secara dialog tanpa kekerasan, dan meneruskan penilaian moral terkait berita tersebut. Dan terkadang terdapat analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan dapat terjadi, serta sebagai sebuah kritikan pada suatu permasalahan atau rangkuman penyampaian pada pendapat serta gagasan dan pendapat dari publik yang berupa fakta pada penulisan kalimat, tidak berupa berita. Adapun ciri-ciri teks editorial yaitu teks editorial diawali dengan pemaparan umum atas isu yang sangat sedang diperbincangkan. Pemaparan dianalisis secara mendalam dengan mengandung persepsi sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Pemaparan bisa berupa pendapat redaksi pada masalah, pentingnya masalah, sarana, kritik, dan harapan penulis akan masalah. Tak hanya itu, biasanya penulis juga akan memberikan solusi atas permasalahan yang tengah dianalisis secara mendalam. Tidak dicantumkan nama penulisnya, sebab teks editorial adalah pandangan redaksi, bukan pandangan si penulis secara individu. Isi berupa persepsi, analisis, serta konklusi dari redaksi pada isu yang diangkat. Dan ada bagian yang khusus untuk menguraikan fakta serta bagian untuk menguraikan opini yang disusun secara sistematis, logis, serta menarik agar dapat membentuk opini publik. Opini yang ditulis diasumsikan mewakili redaksi sekaligus dapat mencerminkan pendapat serta sikap resmi dari media yang bersangkutan. Topik yang ditulis sangatlah diperbincangkan atau sedang berkembang secara luas, bersifat aktual dan faktual, baik berupa politik, isu, sosial, budaya, ataupun ekonomi. Isu ini bisa berskala nasional dan internasional, bersifat argumentatif yang isinya pemaparan argumen, pendapat maupun pandangan serta gagasan. Tulisannya menarik
untuk memperkuat pernyataan dalam tes. Argumentasi yang diuraikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, hingga berbagai fakta yang didasari dengan referensi yang dapat dipercaya. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang isinya berupa penegasan ulang pendapat yang telah disertai dengan adanya fakta pada bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan penegasan ulang. Ini posisinya ada di bagian akhir teks. Sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.